Halo, Mama yang ada di rumah. Oke, kembali dengan saya Mama Evelyn. Pada saat ini kita akan berbagi cerita atau berbagi informasi tentang membantu anak belajar di rumah. Ini berdasarkan pengalaman yang saya lakukan secara bertahun-tahun atau kajian yang sudah saya lakukan yang mulai dari anak pertama, kedua, dan ketiga. Oke, dan yang terakhir ini saya mengambil atau mengedukasi atau mengadaptasi dari berbagai sumber. Oke. Nah, apa yang saya lakukan adalah saya melihat, uh, sumber-sumber yang ada dari luar, dari kita Asia, dari kurikulum kita, dan saya adaptasi, dan saya modifikasi, dan saya aplikasikan kepada anak saya. Nah, Bunda, gampangnya ternyata berbagai sumber dan teori pendidikan mengajarkan bahwasanya di dalam melatih anak itu kita harus memperhatikan yang namanya basic skillnya. Nah, ketika si anak sudah menguasai yang namanya basic dasar atau basic skill, ke tingkat yang lebih kompleks nantinya akan jauh lebih mudah untuk si anak di dalam menstimulus atau mengajarinya ke step yang lebih rumit. Nah, apa itu dasar yang kajian yang mereka terapkan di dalam observasi mereka, bahwasanya di sana ada beberapa hal yang harus dikuasai. Yang pertama itu adalah menguasai phonik. Setelah itu phonik dikuasai, phonological awareness. Kemudian uh, apa uh, phonological awareness-nya itu blending letters dan lain sebagainya sampai sana itu master how to read it. Tetapi di sini kita tidak bercerita tentang rumitnya apa itu phonological, apa itu phonological awareness, apa itu blending, apa itu sentences foundation. We not talk about that. Yang kita bahas di sini adalah cara mudah untuk kita sebagai bunda di dalam melatih anak di rumah. Kita tahu bahwasanya kita nggak memiliki skill sama sekali atau basic dasar tentang teori pendidikan di dalam mengajar anak itu kita nggak punya. Nah, saya pribadi, saya adalah orang tua yang tidak memiliki basic skill. Basic skill itu atau pendidikan khusus di dalam mengajar anak SD atau di dalam mengajar anak PAUD nggak ada. Tetapi yang saya lakukan adalah saya menemukan penemuan-penemuan yang dari berbagai macam sumber. Kita kaji yang sumber-sumber yang sudah berhasil riset yang telah mereka lakukan dan mereka kembangkan dan mereka aplikasikan di negara mereka dimanapun itu, dan saya aplikasikan sebagai orang tua. Nah, itu sudah bisa. Bisanya bagaimana? Apakah si anak ini sudah mahir membaca? No. Nah, satu hal lagi Bunda, yang ingin saya tekankan bahwasanya mereka meyakini bahwasanya anak itu golden age anak itu dari hari pertama lahir sampai 1000 hari itu merupakan golden age. Di situ anak itu ibarat spoon. Itu pendapat para ahli. Jadi ketika kita memasukkan informasi atau kita masukkan air sebanyak-banyaknya, itu daya serapnya jauh lebih besar ketika dilatih ketika anak sudah berumur 1000 hari setelah kelahiran pertama. Nah, itu riset yang telah mereka kembangkan. Nah, Bunda, kita nggak berbicara yang namanya penemuan-penemuan itu. Dan inti yang saya dapatkan bahwasanya si anak itu bisa diajarkan as soon as, sepanjang dia tahapan-tahapannya itu dilalui dari hal yang mudah. Hal dasar itu kita nggak menuju ke hal kompleks, tetapi dia nggak bisa hal dasar, itu berbahaya. Nah, itu yang mereka tekankan. Nah, Bunda, ini yang saya lakukan terhadap anak saya. Terkhusus itu si anak pertama itu gagal, yang kedua itu gagal juga. Dah yang ketiga ini saya melihat mengadaptasi penemuan-penemuan yang telah mereka lakukan, dan itu lumayan berhasil. Ini saya lakukan di usia anak saya 1 tahun 8 bulan. Nah, caranya hal sederhana. Sekarang usianya di 4 tahun lebih lah, mau 5 tahun di bulan 6. Tetapi kesimpulan yang saya dapatkan bahwasanya ketika kita ingin mengajar anak itu harus banyak menggunakan media.
materi apapun itu. Apapun yang ingin kita ajarkan terhadap anak kita, yang utama itu saya menggunakan media. Baik itu saya menggunakan barang-barang bekas, makanya di rumah saya itu banyak yang namanya kertas-kertas. Awalnya sangat bermakna, tetapi ujungnya ya jadi sampah kan gitu kan. Tetapi saya menyadari bahwasanya ini sangat bermakna dan sangat bermanfaat. Ketika saya membuat media sendiri, oke, ketika saya membuat media sendiri untuk menstimulus anak ataupun bunda boleh mencarinya dimanapun itu, di toko buku. Sekarang zaman sudah canggih, kita bisa membelinya di apa, di Shopee, di Lazada, dan dimanapun itu. Oke. Nah, bunda, yang ingin saya tekankan adalah cara mengajar anak membaca. Nah, step pertama yang harus kita lakukan adalah kita nggak berbicara namanya apa itu phonological, apa itu phonological awareness, apa itu blending letters, apa itu complex sentence. We not talk about that. Okay, we just talk about how to teach our children early. Okay, as soon as our children can receive the information that we given for our children, that's it. Okay, itu artinya sepanjang anak itu bisa menyerap apa yang kita berikan kepada anak dengan cara yang mudah diserap. Oke. Anak itu, yang saya tahu bahwasanya anak itu role model. Dia tidak suka yang namanya teori. Contoh kecil. Ini kembali ke kita. Oke, ini berat rasanya. Ketika kita ingin belajar mengendarai mobil, jika kita hanya menggunakan teori, ini bullshit, kita akan bisa menguasainya tanpa kita praktek. Oke, hal kecil ya. Oke, terlalu banyak teori pun yang kita kaji, ketika kita tidak mengaplikasikannya, mempraktikkannya, itu sia-sia. Jadi, oke, let's start to practice. Oke, ayo mulai kita latihan atau kita latih anak-anak kita di dalam belajar. Kita tahu bahwasanya ini saya sendiri, pengalaman saya. Kita tahu bahwasanya ketika kita memberi informasi di dalam suatu kelas itu, kita memiliki banyak siswa. Oke, kita memiliki banyak 20 sampai 30 siswa. Oke, padahal guru itu hanya satu dan bisa harus membagi informasi itu di 30 kepala. Oke. Nah, di satu sisi yang saya alami bahwasanya bunda, come on, ayolah gitu kan. Yang saya rasakan ketika saya menjadi ibu dan saya menjadi guru, lebih cepat kita melatih anak kita face to face atau melatih langsung anak itu one person, satu orang daripada banyak orang. Oke, karena apa? Dia akan interaksi kita langsung, kita bisa tahu di mana perkembangan si anak, kita bisa tahu di mana kelemahan dan di mana dia sudah kuasai. Kita bisa membuat lagi target. Oh, kalau si anak sudah bisa huruf vowels atau huruf vokal 5 huruf, oh ya, kita bisa buat target berikutnya. Kenapa? Kita langsung just one person, hanya satu orang, yaitu ibu dan anaknya, itu jauh lebih baik karena kita adalah the best teachers that we ever had. Kita adalah guru yang terbaik yang pernah ada. Oke ya, di mana saya sudah merasakan bunda, we know that, kita cerita sering-sering aja deh. Ini pengalaman pribadi ya. Kita tahu education is so very expensive one. Pendidikan itu sangat-sangat mahal. Ya, mahal sekali. Oke, jadi let's invest our education. Ayo kita investasikan pendidikan kita dengan cara melatih anak. Oke, ini saya sudah rasakan bahwasanya pendidikan itu memang sangat mahal. Oke, ini yang saya rasakan. Oke, ketika anak saya les musik, jangan ditanya harganya. It's so very expensive. Oke, les sampoa bagi saya mungkin bagi sebagian orang itu murah, tetapi bagi saya itu is so expensive one. Oke, les matematika anak saya yang pertama, jangan Anda tanya. So, education is very expensive one. Jadi, pendidikan itu adalah hal yang mahal. Oke. Jadi kalau ditanya memang let's be the best mom. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Yang kita tahu ya sekarang mempersiapkan untuk mereka ke depan. Oke, itu saja sih dalam pemikiran saya itu. We never know about what gonna happen next.
Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. We just know what happened now. Kita yang tahu yang terjadi sekarang gitu. Nah, itulah kita berbagi informasi ya, Mam ya. Bahwasanya kalau ditanya itu pribadi saya melatih anak itu berdasarkan experience, berdasarkan pengalaman, berdasarkan research, penelitian, based on the scientist theories, teori-teori para pakar, dan lain sebagainya dikombinasikan dan itu yang saya aplikasikan. Itu saya kan gitu Bunda, dan semoga ini bisa juga menginspirasi bunda-bunda yang ada di rumah. Contoh ya Bunda, anak saya yang kedua. Saya mengadaptasi yang namanya kurikulum Singapura di dalam mengajar anak saya belajar bermatematika. Saya harus masuk dulu, terjun dulu. Apa itu kurikulum Singapura? Apa itu manfaatnya kepada anak? Keuntungan kurikulum Singapura? Nah, saya masuk lagi ke metode gasing by Prof. Yo, Profesor Yohanes Surya. Apa itu gasing? Apa sih keuntungannya? Bagaimana cara menggunakan metode gasing di dalam berhitung? Apa yang saya dapatkan ketika saya menguasai metode gasing dan saya sampaikan kepada anak saya, apa sih manfaatnya? Dan saya harus terjun dulu, dan saya harus menguasai materi ini dulu, kemudian saya aplikasikan kepada anak. Oke ya Bunda, jadi kita harus belajar dulu, terjun dulu, bagaimana itu teori-teori belajarnya. Kemudian saya masuk di sempoa. Saya harus belajar apa itu sempoa, bagaimana menggunakan sempoa, konsepnya itu apa, keuntungan untuk si anak di dalam berhitung itu apa. Jadi ketika itu sudah berhasil di luar rumah dan kita ingin adaptasi kepada anak-anak kita, ya kita harus belajar dulu dan terjun dulu di dalam menguasai metode yang ingin kita gunakan kepada anak kita. Nah, sama dengan membaca juga begitu. Teori apa yang ingin kita pakai? Contoh saya tertarik dengan teori fonik, teori bunyi, di mana si anak itu tidak mengeja, tetapi dia belajar membunyikan bunyi, belajar melihat bunyi. Si anak bisa melihat bunyi, membedakan bunyi dan mengatakan ini bunyi apa. Dan bisa ini belum menyatukan ya, bisa menyebut, bisa membedakan, bisa melihat simbol. Itu yang saya lakukan. Teori apa yang saya pakai nantinya ketika saya ingin mengajar. Yang anak saya pertama, saya nggak memakai teori belajar. Saya menggunakan dengan cara saya sendiri. Saya yang kedua, saya sudah menggunakan yang namanya teori bunyi tetapi tidak kompleks. Nah, setelah saya mengkaji, melihat, mengadaptasi, ya itu ternyata sudah bisa di luar sana dan saya aplikasikan di rumah untuk anak-anak saya dan itu berhasil. Jadi Bunda, di dalam mengajar anak teori apapun itu, yang utama adalah kita harus menguasai dulu materinya, menguasai dulu teori belajarnya, menguasai dulu kajian-kajian saintisnya, kemudian kita aplikasikan kepada anak. Itu yang saya lakukan. Nah, untuk bunda-bunda yang ada di rumah, ayo kita sebagai ibu saling berbagi informasi bahwasanya kita nggak perlu jadi guru hebat untuk bisa terjun menjadi guru untuk anak. Nah, caranya apa? Gunakan media. Apa sih yang mau kita ajarkan kepada anak? Target apa sih yang mau kita ajarkan kepada anak? Kita lihat dulu, medianya apa? Media sederhana dan barang bekas itu sangat berarti ya Bunda. Tetapi itu sangat bermakna di dalam menstimulus anak di dalam menguasai materi yang kita berikan. Nah, karena apa? Karena kita adalah guru yang terbaik dan paling mengerti terhadap anak-anak kita. Kita bisa saja marah kepada anak, kita bisa saja marah, tetapi kita tahu mengambil hati anak, dan anak itu akan kembali dengan sendirinya dengan bundanya. Itu yang saya dapatkan. Jadi, let's start from now, mulai sekarang. Let's being our teacher from our children, menjadi ibu bagi anak-anak kita. Karena kita tahu kalau di sekolah itu target guru itu berbagai macam
karakter, berbagai macam kemampuan disatukan di dalam suatu kelas untuk mencapai satu apa namanya keterampilan. Nah, kalau kita kan kita sudah tahu kemampuan anak kita, apa yang ingin kita targetkan. Nah, bagaimana cara mengambil hatinya? Oke, Bunda ya. Thank you for your watching.